Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yuk kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya, setelah beberapa pekan kemarin kita telah membahas tentang cara tumbuhan berkembang biak, cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Di sini ada tanaman beluntas. Ya, beluntas adalah tumbuhan semak dan tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, jadi di sini ada tanaman beluntas yang digunakan sebagai apa? Tanaman pagar. Selanjutnya ada tanaman tebu. Tanaman tebu merupakan tanaman perkebunan semusim. Tebu berkembang biak di daerah beriklim udara sedang sampai panas. Tanaman tebu mempunyai batang yang tinggi dan kurus, tidak bercabang dan tumbuh tegak. Tinggi batangnya dapat mencapai 3-5 meter atau lebih. Ya, kisarannya seperti itu ya, kurang lebih 2,5 atau 3-5. Batang tebu beruas-ruas dengan panjang ruas 10-30 cm. Daunnya berpangkal pada buku batang dengan kedudukan yang berseri. Nah, tanaman ini biasanya digunakan untuk bahan baku gula dan vetsin. Selanjutnya ada tanaman kapuk randu. Tanaman randu dikenal juga dengan nama tanaman kapuk. Tanaman ini merupakan kelompok tanaman berbatang besar dan tinggi dengan ketinggian batangnya mulai dari 8-30 meter dengan diameter mencapai 3 meter. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk pengisian bantal, kasur, jok kursi, dan matras. Selanjutnya ada tanaman kunyit. Kunyit merupakan tanaman yang tergolong dalam kelompok jahe-jahean dengan warna yang khas yaitu kuning. Tanaman ini berbatang basah dengan batang berwarna hijau atau keunguan. Tinggi batangnya sampai 0,75 meter. Berdaun 4-8 helai dan berbentuk lonjong. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai bumbu masakan dan sebagai bahan obat tradisional. Nah, tanaman ini juga biasanya digunakan sebagai pewarna alami. Selanjutnya ada tanaman bakau. Pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove dari genus Rhizopora yang biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan laut. Tanaman ini memiliki akar tunjang yang tumbuh menyembul dari bawah tanah.
Akar tersebut berfungsi untuk memperkokoh cengkraman pohon agar tidak rebah. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat pernafasan. Beberapa peran dan manfaat hutan bakau diantaranya mencegah intrusi air laut, mencegah erosi, dan abrasi pantai. Selain itu juga sebagai pencegah dan penyaring alami, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir, serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Tadi dijelaskan beberapa tanaman yang digunakan sebagai ada makanan, ada sebagai pakaian ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan dari berbagai macam tanaman yang tadi bahwa manfaat tumbuhan diantaranya ada sebagai bahan makanan ya, di mana bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan ini dapat berupa batangnya, daunnya, bunganya, buah, dan bijinya. Lalu manfaat tumbuhan yang kedua adalah bahan sandang. Ya, dari serat-serat kapas. Serat-serat tanamannya diambil dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kalau tadi pada pembahasan sebelumnya di sana ada tanaman kapuk randu yang bisa digunakan, diambil manfaatnya untuk mengisi bantal, lalu dijadikan pakaian pelindung ya. Selanjutnya ada bahan bangunan. Ya, jadi manfaat tumbuhan selain sebagai bahan makanan, bahan sandang, juga sebagai bahan bangunan. Biasanya kayu yang diambil dari pohon-pohonnya. Dan kayunya ini bisa berasal dari pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti. Jadi dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya ada sebagai bahan obat. Nah, di sini banyak ya yang dimanfaatkan sebagai obat. Di antaranya ada jahe untuk mengobati batuk, lalu ada daun kumis kucing mengobati ginjal, daun jambu biji mengobati diare. Lalu ada bahan baku industri. Jadi manfaat tumbuhan selain makanan, sandang bangunan, bahan obat, juga sebagai bahan baku industri. Contohnya kayak getah karet yang digunakan dalam pembuatan ban, getah pinus yang dimanfaatkan dalam industri cat ya, sebagian orang memanfaatkannya dalam industri cat, kayu pinus, industri kertas, buah sawit, kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan pewarna alami. Ya, tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna tadi seperti kunyit ya. Jadi pewarna kuning, lalu ada pandan, warna hijau, wortel, warna jingga. Dan manfaatnya juga sebagai penjaga atau menjaga kualitas air. Contohnya tumbuhan bakau. Ya, yang menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat tumbuhan di sekitar kita. Selanjutnya di sini kita akan melihat hewan. Ya, di sini ada keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengapung. Selanjutnya ada ayam.
Ayam termasuk hewan yang bersayap tetapi tidak bisa terbang. Hewan ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan, asalkan tersedianya cukup makanan. Ayam biasanya memakan biji-bijian, pur, nasi, dan lain-lain. Jenis-jenis ayam sangat banyak tergantung fungsinya. Ya, di antaranya di sini ada ayam petelur yang dimanfaatkan telurnya untuk dikonsumsi ya. Lalu ada ayam pedaging. Domba. Domba merupakan jenis hewan ternak yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Hewan ini memiliki daging yang lebih banyak dibandingkan kambing. Tidak hanya dagingnya, ternyata domba memiliki bulu tebal yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti bahan pembuatan jaket, bahan utama kain wol, kerajinan-kerajinan seperti tas ya. Jadi dari beberapa hewan tersebut bisa kita lihat manfaat hewannya, di antaranya ada penghasil bahan pangan. Ya, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Lalu penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, domba yang dapat menghasilkan wol ya tadi sudah dijelaskan sebagai kain wol, dan kulit hewan seperti sapi dan kerbau yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Selain sebagai bahan pangan, bahan sandang, manfaat hewan juga dapat sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau tadi walaupun ada yang dijadikan jaket, tetapi juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa itu juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kop. Sebagai penghasil pupuk organik, ya tentunya hewan pasti memiliki kotoran ya, dan kotorannya dari berbagai jenis hewan seperti sapi, kambing ya, dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Dan juga sebagai penghasil tenaga, contohnya tenaga gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau yang dimanfaatkan untuk membajak sawah. Dan tentunya masih banyak manfaat-manfaat lain yang dapat kamu ketahui dari sekitaran kamu ya. Ya, demikian tadi penjelasan singkat tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Dan tentunya kamu bisa melengkapinya dengan membaca-baca dari berbagai sumber terkait manfaat hewan dan tumbuhan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada yang telah mensubscribe channel ini. Semoga ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.